Hari ini saya akan bahas sebuah strategi yang sangat luar biasa yang win rate hasil backtestnya itu mencapai hingga lebih dari 80%. Akan tetapi strategi ini agak kontroversial karena ada tuduhan bahwa dia bersifat repaint. Setelah beberapa saat mempelajarinya, saya sendiri punya hipotesa bahwa strategi ini tidak repaint. Apakah strategi ini benar-benar bisa membantu kita meraup profit di market atau sama sekali tidak berguna karena repainting dan hipotesa saya salah? Kita akan buktikan sama-sama di video ini. Nontonnya jangan di-skip agar kalian tidak salah paham dan tahu cara yang benar menggunakan strategi ini. Kita langsung saja plot strateginya. Pada TradingView, kita ke bagian indicators, lalu kita ketikkan saja Neural Momentum Strategy, maka akan muncul nama indikatornya atau lebih tepatnya strateginya Neural Momentum Strategy yang dikoding oleh Julian Ece. TradingView adalah platform charting terbaik. Anda bisa mendaftar gratis, linknya ada di deskripsi. Tidak seperti biasanya di mana saya membahas indikator, kali ini saya membahas strategi. Yang kalau kita lihat di TradingView, sebuah strategi itu dia punya icon yang seperti ini. Kita langsung saja klik strateginya, maka akan tampak penampakannya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Pada contoh kali ini, saya menggunakan per XAU USD di time frame daily, akan tetapi tentu saja kalian bisa menggunakannya di semua instrumen, semua aset kelas, dan juga pada semua time frame. Di sini kita melihat bahwa seperti halnya semua strategi yang ada di TradingView, itu dia disertai dengan hasil backtest. Dan kalau kita melihat di sini, percentage profitable-nya, which is dia artinya adalah winning rate-nya, itu dia mencapai 82,28%. Kemudian kita masuk ke bagian performance summary-nya, di mana seperti biasanya pada hasil backtest, di sini kita bisa mendapatkan berbagai macam matriksnya. Di sini ada net profit, ada gross profit, dan kemudian gross loss. Di sini juga ada maximal drawdown, which is ini penting sekali. Di sini kita melihat maksimal drawdown-nya itu adalah 6,04%, which is sangat-sangat bagus. Dan di sini ada Sharpe ratio dan sebagainya. Dan di sini kita juga melihat total close trades. Ini adalah jumlah trade yang dilakukan pada backtest-nya. Itu ada 615, kemudian di sini kita melihat ada number winning trade itu ada 506, kemudian number losing trade itu ada 106. Jadi dari angka-angka number winning rate dan losing trade ini kita mendapatkan persen profitable, which is itu adalah win rate yang jumlahnya adalah 82,28%. Selanjutnya kita akan coba cek seperti apa performanya pada time frame yang berbeda. Kita akan coba ubah time frame-nya dari daily kita ke 4 jam. Di sini kita melihat bahwa pada time frame 4 jam itu dia winning rate-nya bahkan mencapai 96,16%. Kalau kita pindah lagi ke hourly, kita melihat winning rate-nya menjadi 74,50%. Kalau kita pindah ke time frame 15 menit, maka kita akan melihat bahwa winning rate-nya itu 73,37%. Jadi kesimpulannya adalah pada banyak time frame, strategi ini punya winning rate yang luar biasa sekali. Cara membaca dan menggunakan strateginya sangat sederhana sekali. Kalau di sini muncul take buy, kemudian panah biru yang arahnya ke atas, itu artinya sinyal untuk buy. Sebaliknya, jika yang muncul adalah take sell dan ada panah merah ke bawah, itu adalah sinyal sell-nya. Pada contoh ini, kita melihat sinyal sell yang muncul di sini sekaligus adalah sinyal exit dari sinyal buy yang muncul di sini. Jadi, kemunculan sinyal yang berlawanan sekaligus merupakan exit dari sinyal yang sebelumnya.
Untuk hal ini, kita juga bisa mengubah stylenya pada settingannya. Di sini kita melihat strategi mode-nya adalah tertulis by garis miring cell. Kita bisa mengubahnya ke by garis miring close by. Kalau kita pilih yang ini, maka akan tampak kalau kita misalkan by di sini, maka di sini akan tertulis bukan cell, akan tetapi tertulis close entry order by. Maksudnya order by yang ini itu close-nya di sini. Akan tetapi kalau kita balik lagi ke settingan yang by cell di sini, maka yang tampak atau yang ditampakkan adalah cuman sekedar sinyal by dan cell-nya saja. Dari sini kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwa risk-reward ratio dari strategi ini itu dia sifatnya tidak fix. Jadi kalian harus benar-benar pintar mengelola resikonya, terutama lot size-nya. Jangan pakai lot size yang terlalu besar. Sekarang kita masuk ke bagian kontroversialnya. Di sini kita melihat ada seorang user yang menuduh strategi ini itu adalah sebuah strategi yang repaint, which is menurut dia bisa dilihat pada bar replay-nya. Hal ini kemudian dijawab oleh Julian bahwa repainting itu adalah konsekuensi yang tidak bisa dihindari dari unsur multi-time frame yang ada pada strategi ini. Secara sederhana, indikator atau strategi repaint adalah indikator atau strategi yang hasil masa lalunya berubah mengikuti perkembangan harga terkini. TradingView mendefinisikan repaint sebagai script yang menyebabkan perbedaan perilaku antara data historis dengan data real time. TradingView juga menganggap tidak semua indikator repaint itu tidak berguna atau bahkan menyesatkan. Ada 4 kategori indikator atau strategi repaint. Pertama adalah kategori yang bisa diterima. Kedua adalah kategori yang berpotensi menyesatkan. Ketiga, kategori yang tidak bisa diterima. Dan yang keempat, kategori yang tidak bisa dihindari. Kalau kita hubungkan dengan jawaban Julian tadi, maka secara implisit aspek repainting dalam strategi neural momentum strategi ini termasuk kategori yang tidak bisa dihindari. Akan tetapi, benarkah strategi ini repaint? Karena seperti yang sudah saya jelaskan di awal, setelah melakukan studi, saya mengambil hipotesa atau kesimpulan sementara, strategi ini bukanlah strategi yang repaint. Agar supaya lebih jelas, saya akan membandingkan strategi neural momentum strategi ini dengan sebuah indikator yang memang sudah sangat terkenal dan juga terkenal bahwa dia adalah indikator yang repaint, yaitu zigzag. Garis biru ini adalah indikator zigzag dan kita akan melihat seperti apa proses repaintingnya. Di sini kita melihat zigzagnya itu dia ada di high daripada candle terakhir yang berwarna merah ini. Tapi kalau kita jalanin candlenya dengan bar replay ya teman-teman, di sini kita melihat itu kita melihat zigzagnya itu dia sudah berubah titiknya. Dia tidak lagi ada di high daripada candle merah ini, tapi dia sudah pindah ke high daripada candle yang hijau ini. Demikian seterusnya kita melihat zigzag ini. Nah, ini kita melihat dia juga berubah menjadi lebih tinggi mengikuti high daripada candle yang selanjutnya ini ya. Nah, ini adalah proses yang dinamakan dengan repaint, which is ini adalah indikator zigzag yang memang sangat terkenal adalah sebuah indikator yang repaint. Jadi dia terus-menerus berubah seiring update yang terjadi pada harga. Sekarang saya akan mencoba membandingkan zigzag dengan neural momentum strategy. Kita akan melakukan bar replay untuk melihat apakah benar nih neural momentum strategy ini adalah sebuah strategi yang repaint. Kita akan melakukan bar replay ya teman-teman. Kita melihat zigzagnya ini dia terus-menerus behaviornya atau perilakunya itu terus-menerus menyesuaikan diri repainting gitu ya. Nah, kita ini di sini muncul untuk neural momentumnya, di sini muncul signal cell. Ya, teman-teman, kita akan lihat nih apakah signal cell-nya itu dia repainting atau tidak, dia berubah atau tidak. Kita akan terus play ya. Kita akan terus play. So far belum ada perubahan ya. So far belum ada perubahan. Kita teruskan play ya, teman-teman.
Kita teruskan play, belum ada sinyal baru, belum ada perubahan juga, sedangkan kita tahu sangat berbeda sekali behaviornya antara zigzag dengan neural momentum strategy ya. Zigzagnya terus menerus aja repaint begitu ya. Kita akan terusin ya teman-teman, kita terusin sampai muncul lagi, kita coba muncul lagi sinyal dari neural momentum strateginya. Kita melihat belum ada ya teman-teman. Nah di sini sudah muncul nih sinyal buy daripada neural momentum strateginya yang baru ya. Di sini muncul sinyal buy, kita lihat apakah akan terjadi repainting atau tidak. Kita melihat di sini dia juga tetap di sini terprint, di situ tidak terjadi perubahan sama seperti sinyal yang pertama di sini. Jadi di sini sudah ada dua sinyal yang terprint dan tidak ada repainting ya. Teman-teman kita akan terusin nextnya ya teman-teman. Nah, ini tidak ada sinyal baru dan tidak ada repainting. Jadi sinyalnya ini tetap aja dia di sini. Ya, teman-teman ya. Nah, kita melihat seperti itu. Nah, dari kasus ini saya menyimpulkan, mengambil hipotesa bahwa ini neural momentum ini ternyata tidak repaint. Nah, akan tetapi kalau kita mau jujur dari jawaban Julian tadi waktu ada yang protes bahwa ini indikator strategi yang repaint, secara implisit si Julian juga mengakui bahwa benar nih indikator strategi neural momentum ini memang adalah sebuah strategi yang repaint. Akan tetapi repaint yang terjadi pada neural momentum strategi ini adalah sebuah repaint yang tidak bisa dihindari akibat dari unsur multi time frame yang ada pada strategi neural momentum strategi ini ya. By the way, untuk coding daripada strategi neural momentum strategi ini sengaja tidak dipublish oleh Julian karena menurut dia ini adalah coding atau script yang levelnya itu sudah sangat profesional sehingga dia tidak mau share ya teman-teman ya. Tapi balik lagi, apakah strategi neural momentum strategi ini adalah sebuah strategi yang repaint? Kalau kita mau jujur, meskipun sejauh studi saya mungkin yang kurang lama, kurang banyak, saya menyimpulkan bahwa strategi neural momentum ini bukanlah sebuah strategi yang repaint, akan tetapi sepertinya kalau saya melakukan studi yang lebih panjang, lebih banyak, sepertinya memang ada unsur repainting daripada strategi ini, akan tetapi kita jelas melihat sifatnya atau perilakunya itu sangat-sangat berbeda dengan kalau kita melihat apa yang terjadi pada indikator zigzag. Jadi meskipun katakanlah kesimpulannya benar bahwa strategi neural momentum strategi ini adalah sebuah strategi yang repaint, akan tetapi repaintnya itu sangat-sangat bisa diterima dan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa strategi ini sangat amat layak dan pantas kita uji coba agar untuk bisa melihat apakah memang strategi ini adalah benar-benar profitable. Dan sejauh studi yang saya lakukan, sekali lagi, saya yakin bahwa ini adalah sebuah strategi yang sangat-sangat powerful, sangat-sangat bagus. Jika kalian mendapati video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share ke teman-teman grup-grup trading dan juga media-media sosial kalian. Sampai jumpa dan salam cuan.